Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Marik Ibrahim dengan NPM 23210228 dari Program Studi Hukum Tata Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian tugas dari mata kuliah Etika Politik yang diampu oleh Bapak Dr. Prengki MSI. Langsung saja, tugas ini saya beri judul dengan nama Amanah dan Keadilan dalam Politik. Ya, hari ini saya mengajak kalian untuk sejenak menjauh dari kebisingan para buzzer politik untuk membedah sebuah pertunjukan, yaitu pertunjukan kekuasaan. Kita akan melihat bagaimana kursi-kursi empuk di puncak sana diduduki dan mengapa bagi sebagian orang etika itu hanyalah sebuah aksesoris yang dilepas saat mereka merasa sudah cukup kuat untuk tidak lagi butuh rasa malu. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika amanah hanya menjadi dialog dalam skenario dan negara diurus layaknya aset warisan keluarga besar. Dalam etika politik Islam, jabatan bukan sekedar posisi kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan masyarakat. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, Allah memberikan landasan filosofis yang tegas mengenai kewajiban pemimpin. Ayatnya berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkamu bil adl. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Keadilan dalam etika politik. Islam menuntut konsistensi pelaku politik dengan standar pelaku politik dengan standar akidah, di mana pemimpin itu diwajibkan menyejahterakan rakyat secara merata. Secara etis, pejabat publik dilarang menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Prinsip akuntabilitas dan transparansi mewajibkan mereka bersikap inklusif dan tidak diskriminatif terhadap seluruh warga negara. Problematika realitasnya itu menakar moralitas pemimpin. Namun mari kita bedah. Ya. Kita memiliki pemimpin yang gemar berbicara tentang keadilan, tetapi apakah keadilan tersebut dirasakan oleh rakyat kecil atau hanya bagi mereka yang duduk di meja kekuasaan? Ketika seseorang pemimpin itu lahir dari jalan pintas, regulasi yang seolah dirancang khusus, apakah itu disebut kompetensi atau hanya nasib baik karena posisinya itu strategis? Dalam kode etik kita, jabatan publik itu nggak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Saat ini definisi keluarga dan negara seringkali kayak ketuker gitu. Etika politik seharusnya menjadi kompas moral bangsa, seringkali direduksi menjadi formalitas administrasi yang bisa direvisi kapan saja melalui ijtihad hukum yang sangat kreatif. Nah, tanggung jawab pemimpin, Rasulullah SAW ini mengingatkan dalam hadis Bukhari mengenai tanggung jawab kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yaitu ingatlah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya atas kepemimpinannya. Ironinya, saat ini para pemimpin seolah lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi daripada nasib rakyat. Ketika integritas dipertaruhkan, penegakan etik di negara kita ini seringkali menjadi dagelan ya. Lembaga internal partai biasanya cenderung diam, sementara lembaga pengawas publik tampak kehilangan gigi taringnya. Kita membutuhkan lembaga yang independen, seperti Mahkamah Etik misalnya, yang memiliki otoritas tertinggi untuk memproses pelanggaran etika hingga ke tingkat kepemimpinan yang tertinggi. Pemerintahan yang dijalankan tanpa moral dan keadilan menurut sejarah politik Islam akan mengalami kemunduran, bahkan kehancuran. Tanpa etika, kekuasaan itu hanyalah instrumen untuk melanggengkan dominasi yang pada akhirnya akan mencederai martabat pemimpin. Demokrasi kita memang butuh hiburan, tapi mungkin tidak dengan cara mengorbankan masa depan bangsa dan harga diri konstitusi kita. Ya, kita akan menemukan bahwa etika yang mereka agung-agungkan sebenarnya sudah lama pensiun dini. Akhirnya, sebelum saya tutup, mungkin penyampaian saya kurang maksimal, itu karena kekurangan saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.